Kemudian kita masuk sekarang ke sesi 3, Bapak dan Ibu. Sesi 3 ini berkata bahwa kita perlu bersama-sama memahami dan menerapkan pendidikan karakter terhadap anak-anak dan siswa-siswi kita meskipun berada di masa pandemi. Kenapa kok sampai harus seperti itu? Karena pendidikan karakter itu berperan sebagai katalisator perubahan di masa pandemi. Kita di masa ini tidak bisa melakukan hal yang sama terus-menerus. Mengajar. Kalau kita monoton ngajarnya, ibaratnya anak tuh makan gado-gado terus tiap hari dari gurunya. Dia kepengen dong ngerasain gimana rasanya ayam goreng gitu kan. Kok Pak Guru sama Bu Guru cuma ngasih gado-gado terus ya, ayam gorengnya mana gitu. Nah, jadi memang kita tidak bisa mengajar dengan kondisi yang monoton, itu udah bisa ditebak deh ngajarnya bagaimana gitu. Bentar lagi ngasih tugas nih, bentar lagi nih. Begitu kata siswa. Ya. Penjelasannya cuma 10 menit, kadang-kadang nggak ada penjelasan, cuma disuruh baca, habis itu nulis, udah kebaca deh. Gitu. Nah, kalau kita melakukan terus-menerus itu namanya iterasi, nggak berkembang. Kita butuh kreativitas untuk berinovasi dengan melakukan hal-hal baru. Kita coba ngajar nggak cukup hanya dengan seperti kata orang tua murid kemarin itu, gurunya nggak pernah ngasih penjelasan, tugas saja. Nah, artinya guru ini melakukan apa? Melakukan iterasi. Tidak cukup punya energi untuk melakukan satu kreativitas, untuk membuahkan satu inovasi. Kenapa? Karena nggak dicoba. Coba berdiskusi dengan murid. Coba hari ini tidak memberikan tugas, misalnya. Diganti dengan kegiatan apapun yang menarik buat anak-anak. Dan kemudian dari inovasi itu kita bisa memahami betul bagaimana kita melakukan perkembangan teknologi di dalam pembelajaran kita kepada siswa. Itu yang dikatakan kita melakukan disrupsi. Melakukan hal-hal yang berbeda, membuang yang sudah usang. Ya. Nah, pendidikan karakter di masa pandemi ini membutuhkan konsistensi, membutuhkan aturan dan membutuhkan komitmen dari kita sebagai pelakunya. Ya. Di mana ketika kita menerapkan pendidikan karakter itu, kita tahu ada 3 prinsip, ya, menyajikan pengertian, menumbuhkan rasa kebutuhan, dan juga mempraktekkan di dalam makro-makro yang kita berikan kepada siswa. Nah, di sini juga ada metode yang menyertai, dari mulai membuat siswa paham atau mengerti, kita memberikan keteladanan, contoh keteladanan, kita memberikan satu pembiasaan, dan kemudian kita memberikan penguatan kepada siswa-siswi kita. Nah, Bapak dan Ibu, apa saja kegiatan kokurikuler sebelum pandemi yang bisa dilakukan di masa pandemi? Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan pendukung intrakurikuler. Dulu pada masa pandemi ada 7 kegiatan kokurikuler yang utama. Nah, di antara 7 ini, mana yang masih bisa kita lakukan di masa pandemi? Mengunjungi museum bisa nggak? Untuk sekolah-sekolah yang network-nya bagus, ya, yang hubungan dengan luar bagus, ya, dengan hubungan dengan Indonesia bagus, kondisi internetnya juga tidak turun naik, misalkan, mengunjungi museum masih bisa dilakukan secara virtual. Bahkan anak-anak bisa mengunjungi museum yang berada di luar Indonesia. Kalau mengunjungi sanggar seni bisa tidak? Sepanjang sekolahnya mengadakan komunikasi atau komunikatif dengan sanggar-sanggar seni budaya di Indonesia, itu secara virtual masih bisa dilakukan. Kemudian bisa tidak melakukan penanaman bibit pohon? Bisa ini. Di seluruh Indonesia, meskipun rumah kita itu rumah yang kecil mungil, mungkin nggak ada halamannya, ya mungkin rumah kontrakan atau rusun, rumah susun atau apartemen sekalipun, itu kan terbatas ya lahan bertanam.
tapi tidak menutup kemungkinan untuk melakukan pembibitan bagi anak-anak kita, ya, melakukan kegiatan itu. Kemudian bakti sosial, bisa nggak? Mungkin tidak seperti dulu, ya, anak-anak berbondong-bondong ke rumah yatim piatu, ke panti Wereda, misalkan, tidak bisa begitu. Tetapi mungkin secara virtual masih bisa dilakukan. Kemudian diskusi kelompok, itu juga bisa dilakukan. Membersihkan tempat-tempat umum, mungkin tidak bisa sekarang ini. Tapi membersihkan kelas, membersihkan loker sendiri, memastikan loker-lokernya bersih di sekolah, membersihkan lingkungan sekolah itu mungkin masih bisa, sebab bisa social distancing-nya bisa dijaga, gitu ya. Kemudian kegiatan pandemi sebelum pandemi adalah membersihkan atau mengatur tempat ibadah. Sekarang bisa nggak? Oke, kalau tidak bisa, mungkin di sekolah ada musola atau ada kapel. Ya, kalau di sekolah Katolik mungkin ada kapel kecil atau ada musola. Itu bisa dilakukan di sekolah, nggak perlu harus keluar. Kalau dulu kita bisa keluar, minta izin wihara, minta izin pura, minta izin gereja, minta izin masjid, ya, untuk membersihkan. Tapi sekarang kan tentu belum bisa dilakukan. Tapi bisa jadi di sekolah bisa dilakukan apabila punya ruang ibadah. Kemudian mengadakan lomba debat ilmiah sesuai usia. Masih bisa, ya, tidak dalam konteks yang berat-berat, tetapi ringan-ringan saja melalui daring misalkan, atau melalui PTM terbatas. Ya, kita bagi anak-anak menjadi 2 kelompok atau 4 kelompok, kemudian kita beri bahan, kemudian mereka berpikir bersama, mencarikan solusi, lalu mereka berdebat secara konstruktif dengan sesama teman. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan sebelum pandemi kurikuler yang masih bisa dilakukan di masa sekarang, di masa pandemi. Kemudian strategi sekolah dalam melaksanakan P2K pada siswa. Apa saja yang bisa dilakukan? Mengoptimalkan kerjasama dengan orang tua siswa. Ya, membuat orang tua sebagai life educator. Jadi yang menjadi educator itu bukan hanya misalkan saya sebagai educator dan penulis misalkan. Tidak bisa saya educator, tapi orang tua pun bisa menjadi life educator malah. Jadi bukan sekedar educator, tapi life educator buat anak-anaknya. Ya. Kalau ada guru atau Anda yang bertanya, gimana caranya kerjasama Bu Yanti? Sementara anak-anak saya itu orang tuanya jarang di rumah. Orang tua anak-anak saya itu tidak bisa memahami apa pentingnya bekerja sama dengan sekolah. Bapak dan Ibu, kita harus melihat situasi dan kondisi. Tagline-nya, garis kuning, dalam kata-kata garis kuning itu memang optimalkanlah kerjasama dengan orang tua. Sekolah-sekolah, guru, kepala sekolah, optimalkanlah kerjasama. Tetapi dalam prakteknya, kita harus melihat situasi kondisi. Contohnya sekarang, ada orang tua di sekolah swasta yang bagus, yang SP-nya itu puluhan juta. Si bapaknya dosen terbang, jarang di rumah. Ibunya dekan di salah satu fakultas negeri. Banyak pertemuan sana-sini, waktu bertemu sama anak kurang. Bisa nggak guru itu mengeluh? Orang tuanya tidak bisa diajak untuk komunikasi. Terbatas sekali. Yang disuruh datang malah asisten-asistennya. Lalu bagaimana kita bisa kerjasama dengan orang tua seperti ini? Tentu kan itu terhalang kan? Kita kan terhalang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanyalah kepada orang tua itu. Di rumah sama siapa ibu anak-anaknya? Oh, kalau sehari-hari di rumah sama driver, sama ART saya, asisten rumah tangga, sama mbak-mbaknya, sama babysitternya. Babysitter anak saya ada 2. Anak saya 1, tapi babysitternya 2. Padahal umurnya sudah 11 tahun, misalkan. Nah, mintalah izin untuk bicara dengan mereka yang ada di rumah. Boleh jadi orang tuanya tersinggung. Loh, kok bicara sama babysitter saya, sama driver saya? Nah, yang didik siapa? Selama di rumah itu, selama bapak ibunya nggak ada,
Mereka bicaranya sama siapa anak-anak itu? Sama bahasanya babysitter kan? Sama bahasanya driver kan? Nah, belum tentu juga driver atau para asisten itu orang-orang yang berpendidikan rendah. Bisa jadi drivernya S1, bisa jadi babysitternya adalah lulusan sekolah keperawatan. Apa mereka nggak pantas untuk diajak bicara, untuk diajak bersama-sama dalam pendidikan karakter? Karena orang tuanya nggak ada di rumah. Nggak salah saya rasa. Sekarang tinggal rasa kerendahan hati kita kembali kepada moral karakter. Kita menempatkan manusia itu di mana? Dia ART, dia babysitter, masa iya ngomong sama saya sebagai guru? Jangan dulu merendahkan orang lain, ya. Siapa tahu mereka juga punya ilmu. Dia supir boleh, tapi pendidikannya S1 elektro, teknik elektro. Kebetulan aja jadi driver di rumah majikannya yang kaya raya karena dia belum dapat pekerjaan. Nggak level sama kita buat bicara. Level dong. Kenapa? Karena dia sehari-hari bicara sama anak majikannya. Gitu loh. Jadi bijaksanalah, wise lah dalam melihat sudut pandang instruksi tentang optimalkan kerjasama dengan orang tua siswa. Gimana kalau orang tua siswa kita itu misalkan nelayan, bapaknya tiap hari melaut, pagi subuh pulang, pagi tidur, sampai malam dia bangun lagi untuk melaut lagi. Ibunya tukang ini apa namanya yang bikin ikan asin kering, ikan asin itu di pinggir pantai. Gimana caranya bicara sama mereka, Bu Yanti? Mereka kalau ke sekolah itu nggak mau. Kenapa mereka nggak mau, Ibu? Ya nggak tahu. Coba ditelusuri lagi. Coba bayangkan. Mereka rata-rata pendidikannya bagaimana? Pendidikannya tidak tamat SD. Tamat SD tidak meneruskan sekolah. Atau tidak sekolah sama sekali. Tapi mereka ingin punya anak yang berpendidikan. Dan mereka percaya bahwa kita guru-guru ini adalah orang berpendidikan tinggi. Mereka minder masuk ke sekolah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Sebagai guru kita perlu datang ke rumah orang tua ini untuk bukan bicara mengenai pendidikan karakter dulu, tapi melebur ke dalam kehidupan mereka. Makan bersama, ikut masak sama ibunya, mungkin ikut ke kapal ke perahu sama bapaknya untuk nangkap ikan. Perlu seperti itu. Kenapa? Untuk menjembatani komunikasi tadi. Jadi yang sebetulnya penting guru-guru itu lakukan adalah melihat kembali data siswa. Siapa orang tuanya? Sudah gantikah orang tuanya? Jangan-jangan bapaknya ganti atau ibunya ganti. Pendidikannya bagaimana? Dulu mungkin ketika masuk mendaftar sekolah, orang tuanya S1, tapi sekarang dia sudah S3. Pekerjaannya apa? Mungkin dulu pekerjaannya swasta yang nggak jelas, tapi sekarang dia sudah menjadi wirausaha yang oke banget. Jadi yang namanya data siswa itu jangan cuma berhenti di tata usaha. Yang namanya data siswa itu perlu di-update terus-menerus. Setiap terima raport akhir tahun kalau perlu itu dipulas lagi, diperbaiki. Perlu nggak direvisi?